F-16 Indonesia dan F-35 berlatih bersama mematangkan taktik untuk memukul mundur militer Cina. Militer Indonesia masih sangat mengandalkan F-16 sebagai tulang punggung udaranya. F-16 memang saat ini menjadi tulang punggung militer Indonesia untuk mempertahankan superioritas udaranya. Meski demikian, naif rasanya bila mengatakan F-16 cukup untuk menjaga ruang udara negeri ini. Militer Indonesia butuh jet tempur tambahan yang berkualitas. Maka didatangkanlah Rafale dan F-15 Eagle II. Keduanya menjadi unsur udara dominan bila Indonesia mampu menjaga tingkat readiness kedua jet tempur tersebut. Tak ada yang meragukan kualitas F-15 Eagle II dan Rafale. Terlebih F-15 Eagle II ia benar-benar heavy factor yang dibutuhkan oleh Indonesia. F-15 dirancang untuk mempertahankan hegemoni udara AS. Ia juga menjadi cikal bakal terwujudnya jet tempur superioritas udara paling berbahaya saat ini. F-22 Raptor. F-15 bakal memberi Indonesia opsi lebih banyak dibanding F-16. F-15 bahkan menjadi tandem paling pas bagi F-35. Untuk mendukung jet tempur F-35, F-15EX dapat membawa sejumlah besar rudal dan memberikan daya tembak untuk menghilangkan target yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi ofensif. F-35 disebut sebagai quarterback medan perang oleh Angkatan Udara AS karena dapat melacak ancaman yang masuk, sementara F-15EX dapat mengeliminasinya. Jet tempur pamungkas dalam inventaris AS, F-15 dibedakan oleh kemampuan ofensifnya. Kemampuan untuk membawa buatan yang berat dibandingkan dengan rekan-rekan silumannya, dan kelincahan dan kemampuan serangan daratnya di medan perang. Sementara itu F-16 Indonesia sebetulnya tak buruk-buruk amat. Cuma jika lawannya J-20 atau J-15 Cina, ia bakal kesulitan menang. Indonesia harus mau mengupgrade F-16 miliknya agar lebih bergigi. Jika tidak, ia akan ketinggalan dalam berbagai hal. Military Watch Magazine menyoroti kekurangan F-16 Indonesia, ialah kemampuan close air supportnya. Indonesia sangat bergantung pada pesawat tempur bersumber dari Rusia dengan berbagai rudal modern untuk mengkompensasi kekurangan F-16-nya. Mengenakan Su-27 dan Su-30 yang dipersenjatai dengan rudal udara ke udara, bermemandu radar aktif modern dan berbagai rudal jelajah. Indonesia menurunkan 9 pesawat tempur F-16AB yang dilengkapi dengan 24 jet F-16CD yang diperoleh dari AS. Dengan hanya model-model baru yang mampu melakukan operasi udara ke darat yang bermakna. Bahkan F-16 Indonesia pernah diejek berasal dari bekas kuburan pesawat. Memang Indonesia menerima hibah 24 unit F-16 dari AS yang sebelumnya dongkrak di AMARS alias 309 Aerospace Maintenance and Regeneration Group di Arizona AS, yang dikenal sebagai kuburan pesawat. Indonesia suka berbelanja, tetapi membeli adalah cerita lain. Persyaratan pesawat tempur baru telah ada selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah benar-benar membeli pesawat tempur yang baru, kata Wakil Presiden Analisis Detail Group dari AS, Richard Abulavia, dikutip dari Politico pada Sabtu. Pengamat militer dari Lowy Institute for International Policy di Sydney, Aaron Connelly, menuturkan, jika F-16 Indonesia tak akan berguna melawan Cina di Natuna Utara. Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik, tetapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja. Kelihatannya seperti unjuk kekuatan, tetapi tidak ada gunanya, kata Conley. Apalagi kekuatan udara sedang tak maksimal. F-16 dan Sukhoi harus dimaksimalkan perannya untuk menjaga ruang udara Indonesia.
Negara ini telah mengalokasikan 9,2 miliar US dollar untuk pertahanan pada tahun 2021. Tidak ada yang lebih jelas dari upaya Indonesia untuk meningkatkan kekuatan tempur udaranya. Kekuatan tempurnya terus berkurang setelah pensiunnya beberapa pencegat Northrop Grumman F-5E F Tiger II meninggalkan 2 skadron Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon dan salah satu jet tempur Sukhoi Su-2730 sebagai satu-satunya front pesawat tempur garis depan. Meski demikian, Cina masih mewaspadai kemampuan tempur F-16 Indonesia. Kapal induk Cina Liaoning juga tak akan berani dekat-dekat ke Natuna Utara. Kelompok kapal induk Cina kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan kepulauan dalam situasi tegang, apalagi melewatinya. Kekuatan udara Jakarta dari 11 F-16AB, 24 F-16CD, 5 Su-27SK SKM, 11 pesawat tempur Su-30MK MK2. Di samping kemungkinan kesepakatan F-16V akan lebih berbahaya daripada J-15 di kapal induk Cina. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas. Pernyataan di atas bukan isapan jempol belaka. Pernah pada 2020 unsur Cina mundur teratur setelah Indonesia menggerakkan F-16 ke Natuna Utara. Intrusi ke perairan Indonesia mendorong Jakarta untuk mengirimkan kapal perang dan jet tempur F-16 dan menyerukan kapal penangkap ikan Cina untuk pergi dari daerah tersebut. Pada akhirnya Cina memutuskan untuk mundur meskipun serangan sesekali masih terjadi. Kini untuk meningkatkan pengalaman tempurnya, Indonesia mengirim sejumlah F-16 ke Australia untuk mengikuti latihan tempur udara Peace Black 2022. Indonesia bersama 16 negara peserta lainnya berbondong-bondong mengirim jet tempur masing-masing. Latihan militer gabungan udara Pitch Black 2022 sedang dilakukan di Australia Utara. Ke-17 negara yang mengikuti latihan tersebut adalah Australia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Belanda, Selandia Baru, Indonesia, India, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Sebanyak 100 pesawat dan 2.500 personil militer berpartisipasi dalam latihan tersebut.